Kata Umar, kenapa kok diperangi? Itu kan masih mengatakan la ilaha illallah. Jawaban Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wal zakah. Demi Allah, akan aku perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum 'ala man'ih. Demi Allah, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan, kemudian mereka tahan gak mau memberikannya, maka aku akan perangi mereka karenanya. Bahkan dalam riwayat lain, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi 'ahdi Rasulillah." Walaupun mereka tidak memberikan seutas tali saja, iqal saja, yang biasa mereka berikan dulu di zaman Rasulullah, kemudian sekarang tidak mau membayarkannya, saya akan perangi mereka sendirian kalau kalian tidak mau memeranginya. Ini ketegasan Abu Bakar As-Siddiq karena dia berpegang pada sunnah, pada ajaran Rasulullah. Takut kalau sedikit lepas akan sesat. Maka berkewajiban untuk memerintahkan kepada rakyatnya agar tetap di jalan Allah, agar tetap menjalankan perintah Allah. Dan salat dan zakat ini memang dua ibadah yang diperangi atasnya. Yuqatal alaihima. Ibadatani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang diperangi atasnya kalau ditinggalkan. Karena dua-duanya bisa dibuktikan. Tidak seperti puasa. Enggak puasa, dia bisa mengatakan puasa. Di rumah ternyata enggak puasa, kita enggak tahu. Tapi kalau sholat, bisa dilihat siapa yang tidak ke masjid. Dipaksa harus sholat oleh penguasa, ya, oleh penguasa. Itu kewajibannya, kewajiban mereka. Sholat. Demikian pula zakat. Allah memerintahkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka zakatnya. Perintah tegas, ambil dari mereka zakatnya untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya. Siapa yang diperintahkan? Ulatul umur, para pemegang pemerintahan. Datang, hitung perusahaan kamu, peternakan kamu, berapa jumlahnya. Ini datangi oleh petugas zakat itu, didatangi, hitung, lihat pembukuannya, hitung, lihat sudah sampai nisab atau belum. Sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya sekian. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, beliau mengatakan kalau mereka sudah mau membayar zakat, iyyakum wa kara'ima amwalihim. Hati-hati kamu dengan harta-harta mulia mereka. Karena petugas yang mengambil zakat tersebut. Sehingga hati-hati, jangan ngambil yang terbaiknya. Peternakan ini ternyata sudah sampai nisab, harus mengeluarkan sekian ekor kambing. Dia cari induknya, peranaknya yang diambil. Akhirnya berhenti, tidak melahirkan anak lagi karena induknya yang diambil semuanya. Jangan, ya. Disebutkan iyyakum wa kara'ima amwalihim. Hati-hati kalian dari harta-harta mulia mereka. Sebagaimana yang kita pernah baca dalam Fathul Majid. Ketika membahas hadis ini disebutkan di sana, kara'ima amwalihim, seperti kambing yang paling banyak susunya atau kambing yang peranak. Jangan ambil yang seperti itu. Ini bagi petugas zakat. Adapun bagi pemilik harta tersebut, jangan mengeluarkan yang terjeleknya. Ya. Kalau petugas, jangan ambil yang terbaik. Kalau pemilik, jangan keluarkan yang terjelek. Sehingga kalau pemiliknya dengan ikhlas memberikan yang terbaiknya, boleh diterima. Nah, karena dua perkara salat dan zakat itu bisa dilihat, ambil, tidak mau, kelihatan, menolaknya. Saya tidak mengeluarkan zakat.
Ini namanya penentangan terhadap hukum Allah. Ya, juhud, menentang. Juhud ini dihukum. Yuqatal alaihim. Makanya perintah-perintah perang, perintah-perintah memerangi itu ada kekecualiannya, yaitu kalau mereka taubat dan mereka beramal saleh dan mereka salat dan mengeluarkan zakat. Ini dua disebut. Ketika dalam surat At-Taubah, waqatiluhum, dan perangilah mereka dengan jelas dan tegas itu. Perangilah mereka di mana saja kamu temui, bunuhlah mereka, usirlah mereka, kepunglah mereka, dan ila akhirih. Kapan kekecualiannya? Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah faqallu sabilahum. Kalau mereka taubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka. Disebut dua. Artinya kalau belum dua ini dikerjakan, masih tetap diperangi terus sampai aqamus salat wa atuz zakah, mengeluarkan zakat dan mendirikan salat. Sehingga dua ibadah ini khusus disebut ibadah yang yuqatal alaihima, yang diperangi atasnya kalau tidak dikerjakan. Kalau haji masih ada yang beralasan, saya belum mampu. Masalah puasa ada yang masih beralasan, saya sakit atau saya ini masih. Ya. Tapi sholat, zakat tidak ada alasan. Demikianlah Abu Bakar Siddiq tegasnya dalam masalah sunnah. Faqala Umar, maka berkata Umar, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qitali fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, tidaklah itu kecuali aku melihat bahwa Abu Bakar telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk berperang, maka aku tahu itu adalah hak. Perhatikan, al-hirsus syadid, perhatian yang sangat untuk menunaikan kewajiban dengan segala rinciannya yang ada di zaman Rasulullah SAW. Walau kanat fi taqdimi akhri syai', walaupun masalah pemberian sesuatu yang sangat murah. Disebutkan tadi anak unta, walaupun anak unta kecil. Dalam riwayat lain walaupun seutas tali. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ketaatan mereka kepada Allah, kenapa berhenti? Itu yang jadi masalah. Walamma kana ar-rusul alaihim assalatu wassalam atba'al khalqi lil wahyi iqtarana bihim min ta'yidillahi akmaluh. Dan ketika para rasul alaihim assalatu wassalam adalah orang-orang yang paling mengikut terhadap wahyu, maka iqtarana bihim min ta'yidillahi akmaluh, maka mereka selalu disertai dengan ta'yidullah. Tahu ta'yidullah? Pembelaan atau dukungan Allah. Para anbiya selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang yang paling ikut, paling ittiba terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah jamin mereka menang. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu, Allah telah menetapkan, la'aghlibanna ana wa rusuli, sungguh-sungguh pasti aku akan menangkan diriku dan rasul-rasul. Lamut taukid dan nunut taukid untuk menegaskan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku akan menangkan ana wa rusuli, diriku dan rasul-rasulku. Kenapa kok dijamin rasul-rasulnya menang, dijamin dengan kemenangan? Karena atba' lil wahyi, karena sangat mengikut terhadap wahyu. Demikian pula ayat lain, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah lewat kalimat kami untuk hamba-hamba kami para rasul.
Apa kalimatnya? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh pasti akan ditolong dan dimenangkan. Mansur dari kata-kata nasr, dimenangkan, ditolong. Dan juga pakai lamut taukid. Sudah pakai innahum, artinya sesungguhnya mereka, ditambah lagi lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh pasti akan dimenangkan. Jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka pasti akan menang. Wa qala, dan juga Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan sesungguhnya kami sungguh pasti akan memenangkan rasul-rasul kami. Nansuru rusulana, menolong, memenangkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, sekarang ditambah, kami akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Harapan untuk kalian dan untuk kita semuanya, kalau mau menang, jadilah amanu, jadilah orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan Allah menangkan bukan hanya di akhirat, di dunia dan di akhirat, dua-duanya. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia dimenangkan, wa yawma yaqumul ashhad, dan di hari dibangkitkan saksi-saksi nanti dari kiamat. Ini jaminan-jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahum muttabi'an kana lahu mithlu ma lahu min at-ta'yid wan nusrah. Maka barang siapa yang mengikuti para rasul tersebut, maka orang-orang itu pun akan mendapatkan dukungan dan kemenangan yang sama seperti para rasul tersebut. Semakin mengikut para rasul, semakin mendapatkan kemenangan. Semakin mengikut, semakin mendapatkan kemenangan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tingginya ikutan mereka kepada para rasul tersebut, setinggi itu pula lah akan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbanding lurus dengan ittiba'nya mereka kepada para rasul. Rasul dijamin. Tapi oleh Allah ditambahkan rusulana walladzina amanu, rasul-rasul dan orang-orang yang beriman, pengikutnya. Maka mereka manusia-manusia ini akan mendapatkan dukungan dari Allah dan kemenangan sesuai dengan tingginya ittiba' mereka kepada para rasul tersebut. Seperti Allah contohkan, Allah katakan tentang Nabi Musa dan Harun sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan mereka dan pengikutnya. Antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Lihat kalimatnya. Antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Kamu berdua. Siapa yang dimaksud? Musa dan Harun. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamu berdua adalah al-ghalibun, adalah orang-orang yang akan menang. Sekarang ditambah Rasul dan pengikutnya, Nabi Musa dan pengikutnya. Juga Allah katakan tentang Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya juga. Allah katakan, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Dan Allah katakan, ketika Allah mengatakan, wahai Isa, sungguhnya aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Waja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru, dan aku jadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir. Apa maknanya di atas? Menang. Aku jadikan pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Demikianlah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala
memang menjamin kemenangan bagi para rasul dan bagi para pengikutnya benar-benar ittiba kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala al-afiyah wa nas'alullah Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih membicarakan tentang jaminan keamanan dari kekufuran dan dari kekalahan, yaitu dengan berpegang pada kitab wa sunnah. Sampai kita pada ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Isa alaihi salam, bahwa para nabi dijamin akan menang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang sudah disebut, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, atau ayat lain bahwa para mursalin adalah innahum lahumul mansurun, bahwa mereka pasti akan menang. Dan disebutkan pula bahwa yang dijamin dengan kemenangan adalah para rasul dan para pengikutnya. Seperti Nabi Musa dengan para pengikutnya, Allah katakan antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamu berdua pasti akan menang. Demikian pula tentang pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan kami jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, falamma kana lin-nasara nasibun ma min ittiba'ihi kanu fawqa al-yahudi ila yaumil qiyamah. Dan ketika bagi Nasara memiliki nasib, memiliki bagian dari ittiba'nya mereka kepada Isa alaihissalam, maka Nasara di atas orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, karena memiliki ittiba'. Nasibun ma artinya sedikit ikutan. Ya, kita akui mereka dalam keadaan sudah kufur dengan berbagai macam keyakinan mereka bahwa Isa adalah anak Allah atau jelmaan Allah, atau Isa, Maryam dan Allah adalah tiga yang satu, satu yang tiga, kata mereka. Dengan kekufuran yang mereka lakukan, ada bagian sedikit dari ikutan terhadap nabinya. Karena itu saja sudah beda antara Nasara dengan Yahudi. Nasara di atas Yahudi,
Walamma kana al-muslimun, kemudian muslimin. Ketika muslimin lebih mengikut terhadap Nabi daripada Nasara kepada nabinya, maka muslimin di atas Nasrani sampai hari kiamat. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihada kullu man kana muttabi'an lirrasul kana Allah ma'ahu bihasbi hadzal ittiba'." Oleh karena itu, setiap orang yang mengikuti seorang rasul, setiap orang yang ittiba kepada rasul, maka Allah akan bersamanya sesuai dengan ittiba'nya itu. Tambah ittiba, tambah dekat Allah padanya, dan Allah akan menyertainya, membelanya, mendukungnya, dan seterusnya. Allah mengatakan kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Artinya, ay hasbuka wa hasbu man ittaba'aka fa kullu man ittaba'a ar-rasul min jami'il mu'minin fa innallaha hasbuk. Artinya Allah mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman bersama. Maka setiap orang yang mengikuti Rasul dari seluruh kaum mukminin, maka Allah akan mencukupinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ini makna hasbuh. Allah akan mencukupi Rasulullah SAW dan akan mencukupi pula orang-orang yang mengikuti beliau. Dan inilah makna kaunillah ma'ahu. Inilah makna kebersamaan Allah. Wal kifayah al-mutlaqah ma'al ittiba'il mutlaq. Dan al-kifayah, pemberian kecukupan yang sempurna, diberikan kepada yang ittiba'nya sempurna pula. Kalau ittiba'nya naqis, kurang, maka akan diberi oleh Allah kecukupan yang kurang pula, kurang sempurna. Lihat, kifayah mutlaqah ma'al ittiba'il mutlaq wan naqisah ma'an naqis. Dan yang kurang bersama yang kurang. Wa idza kana ba'd al-mu'minin bihi al-muttabi'in lahu qad hasara lahu man yu'adihi 'ala dhalik wallahu hasbuh. Dan jika sebagian orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi terjadi padanya gangguan-gangguan, ada orang yang menyakitinya, ada kaum yang mengganggunya, wallahu hasbuh, maka Allah yang akan membelanya, yang akan mencukupinya dan membela dari orang-orang yang mengganggunya. Wa huwa ma'ahu, dan Allah selalu bersamanya. Walahu nasibun min qawlih, dan dia mendapatkan bagian dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini bukti kalau Allah Subhanahu wa taala memenangkan, membela orang-orang yang beriman, orang-orang yang ittiba kepada wahyunya, walaupun berdua. Waktu itu cuma berdua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan mau hijrah, berdua saja, dan dikejar oleh kaum musyrikin yang banyak dengan senjata lengkap, sampai keduanya masuk ke Gua Saur. Dan mereka, para pengejar-pengejarnya dari kalangan musyrikin, sudah sampai ke gua tersebut. Sudah di depan guanya persis.
yang kata rawi, kalau saja ada di antara mereka yang menundukkan kepalanya ke bawah, akan terlihat Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar di dalam gua tersebut. Abu Bakar bisa, karena melihat kaki-kaki musyrikin sudah kelihatan di situ, gelisah. Yang kalau diukur secara akal, mereka dapat menemukan Rasulullah dan mudah untuk dikalahkan 2 orang melawan sekian banyak orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Ketika Abu Bakar gelisah, Rasulullah bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, jangan takut. Allah bersama kita. Ini keyakinan yang pasti. Allah bersama kita. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan," jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita? Karena Rasulullah tahu Abu Bakar adalah muttabi'un, orang yang ittiba', dan siddiqun, orang yang percaya dan beriman dengan semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dijamin Allah akan bersama mereka. Nah sekarang, kalau ada orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnah-sunnahnya, tapi di masa lain, di zaman lain, tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, apakah Allah akan mencukupinya? Nah, sesuai dengan ittiba'nya. Kalau dia ittiba'nya semakin sempurna, maka pembelaan dari Allah juga semakin sempurna. Ma'iyyatullah, kebersamaan Allah dengannya semakin sempurna pula. Dan orang ini pun mendapat bagian dari ayat ini. Pantas untuk dikatakan kepadanya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa inna hadza qalbuhu muwafiqun lirrasul. Karena orang ini hatinya cocok dengan Rasul. Wa in lam yakun sahibahu bi badanih, walaupun dia tidak menemani Rasulullah secara badannya, tidak bersahabat dengan Nabi secara badannya, jasadnya, karena zamannya berbeda, tetapi qalbuhu, hatinya muwafiqun lirrasul, hatinya cocok, sepakat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil Madinati rijala." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. "Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Ada beberapa orang di Madinah yang tidaklah kalian menempuh satu jalan atau menuruni lembah kecuali mereka bersama kalian, kata Rasulullah SAW. Habathahumul uzur, mereka terhalang oleh uzur. Sahabat heran, wahum bil Madinah, mereka di Madinah ya Rasulullah, tapi bersama kita. Na'am, wahum bil Madinah, habathahumul uzur. Iya, mereka di Madinah, mereka terhalang oleh uzur. Coba perhatikan, dalam pasukan perang Rasulullah SAW, ada orang-orang yang gak ikut di Madinah dia, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka bersama kalian. Tidaklah kalian menempuh satu jalan, menuruni satu wadi, merusui gunung-gunung, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Kenapa? Habathahumul uzur, mereka terhalang oleh uzur. Mau berangkat gak bisa. Padahal hatinya sangat ingin berangkat, betul-betul kepingin untuk berjihad bersama Nabi, tapi nggak bisa. Sedih, nangis mereka, bercucuran air mata. Kenapa nggak bisa berangkat saya? Kenapa saya demikian? Kenapa saya terhalang dengan halangan-halangan ini? Hatinya bersama Nabi. Inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa mereka bersama kalian, padahal jasadnya di Madinah.
Fahaula'i biqulubihim kanu ma'an nabi. Maka mereka itu dengan hati-hati mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabihil ghuzat, dan bersama para sahabat-sahabatnya di dalam al-ghuzat, pasukan tempur. Falahum ma'na suhbah fil ghuzat, maka mereka mendapatkan makna kebersamaan di dalam perang tersebut, seakan-akan mereka bersama Nabi. Fallahu ma'ahum, maka Allah bersama mereka bihasbi tilka suhbah al-ma'nawiyah, sesuai dengan kebersamaan, dengan persahabatan secara maknawi tadi. Wa qad sadaqa rahimahullah, dan telah benarlah Ibnu Taimiyah. Tadi ucapan Ibnu Taimiyah. Telah benarlah Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena sesungguhnya Al-Quran ada yang menunjukkan atas bahwasanya mereka itu bersama Nabi secara batinnya. Wa dzalika annahum kanu atau hina atau liyahmilahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila jihad raddahum. Ada dalam Quran yang menceritakan tentang kebersamaan mereka secara batin, yaitu ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi membawanya berangkat perang, berangkat jihad. Tapi Nabi menolak. Kenapa menolak? Li'annahu la yamliku ma yahmiluhum alaih, karena tidak ada lagi kendaraan yang bisa dipakai untuk mengangkut mereka. Sudah habis kendaraan semua dipakai. Raja'u, akhirnya mereka pulang. Wa qulubuhum mutaharriqah wa uyunuhum jami'ah ala dzalik. Pulang dalam keadaan hati mereka remuk, sedih, dan air mata mereka bercucuran karena tidak bisa berangkat. Sehingga Allah sifatkan, Allah gambarkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu tidak termasuk yang dicela oleh Allah. Yang dicela adalah yang tidak berangkat tanpa alasan, yang tidak berangkat karena hawa nafsu, yang tidak berangkat karena takut mati, karena takut ini, karena urusan-urusan pribadi. Adapun yang seperti ini, yang sudah ingin berangkat tapi ternyata nggak bisa, pulang dalam keadaan sedih, remuk hatinya, menangis. Orang-orang yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wala 'alal ladzina idza ma ataw li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'." تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak mengapa bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu agar engkau membawanya berangkat, engkau katakan, aku tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian. Maka mereka pulang, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, pulang dalam keadaan mata-mata mereka mencucurkan air mata. Hazanan, karena sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, karena sedih tidak mendapatkan apa-apa yang dia bisa pakai untuk berangkat untuk jihad fisabilillah. Ini orang-orang yang seperti ini hatinya bersama Nabi, sangat inginnya untuk berangkat. Summa qala rahimahullah, kemudian Ibnu Taimiyah berkata lagi, walau infarada ar-rajul fi ba'd al-amsar aw al-a'sar bihaqqin ja'a bihi Rasul. Kalau ada satu orang sendirian di satu zaman atau di satu daerah tertentu, di zaman tertentu, di negeri tertentu, orang ini sendirian dengan membawa hak persis seperti yang dibawa oleh Rasul,
Ini membawa sunnah. Walam tansurhun nasu alaih. Dan manusia tidak ada yang menolongnya karena sendirian dia. Tidak ada manusia yang menolong dia. Fa innallaha ma'ahu. Maka Allah lah yang akan menolongnya sendiri. Allah akan bersamanya, membelanya dan mendukungnya. Walahu nasibun min qawlih. Dan orang ini akan mendapatkan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Dapat bagian dari ayat ini yang Allah katakan, illa tansuruhu, kalaupun kalian tidak membelanya, maka Allah yang akan menolong dia sendiri. Ini supaya jangan kalian merasa memberikan sesuatu, memberikan satu jasa. Saya sudah membela Nabi. Kalaupun kalian tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kalian tidak menolongnya, Allah akan menolongnya sendiri. Buktinya kata Allah, id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Ingat ketika dikeluarkan, ketika dia diusir keluar dari negerinya dalam keadaan berdua saja. Idhuma fil ghar, ketika keduanya ada dalam gua. Ketika salah satunya berkata, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ingat itu. Ayat ini menceritakan tentang jaminan Allah. Kalau dia alal haq, di atas kebenaran, di atas iman, di atas jalan sunnah, maka pasti Allah akan memenangkan dan menolongnya. Walaupun manusia seluruhnya gak ada yang membela dia, Allah sendiri yang membelanya. Walaupun sendirian, walaupun berdua saja. Seperti kejadian Rasulullah SAW di Gua Saur. Yang kalau saja Allah tidak bela, mudah sekali disikat. Ya? Mudah sekali untuk dihancurkan dan dibinasakan. Nabi itu manusia. Ya? Kalau ditusuk berdarah, ya. Kalau dipenggal bisa. Dan juga banyak nabi-nabi yang dibunuh sebelumnya oleh Bani Israel, yang dijuluki oleh Allah dengan qatalal anbiya, para pembunuh, para nabi Bani Israel. Tapi Allah membela. Allah membelanya sendiri dengan cara-cara yang Allah takdirkan, dengan cara-cara yang Allah tentukan. Maka kalau ada satu orang membawa apa yang dibawa oleh Rasul, mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasul, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang ini pun akan mendapatkan bagian dari janji Allah ini, dari jaminan Allah ini. Ketika Allah mengatakan, kalau kalian tidak menolongnya, Allah akan menolongnya. Orang ini akan mendapatkan bagian itu. Fa inna nasra ar-rasuli huwa nasru dinihi alladhi jaa'a bih. Karena menolong Rasul adalah menolong agamanya yang dibawa olehnya. Menolong Rasul itu sekaligus menolong apa yang dibawanya, membela apa yang dibawanya, yaitu din. Haitsu kana wa mataka, kapan saja, di mana saja. Wa man wafaqahu fa huwa sahibu alaihi fil ma'na. Maka yang bersamanya dalam artian berjalan di atas jalan yang sama seperti yang telah dijalani oleh Rasul, berjalan di atas jalan beliau, maka ini seperti sahabatnya secara makna, karena sama jalannya. Fa idza qama bi dzalika shahid kama amara Allah fa inna Allah ma'a ma jaa'a bihi
ar-rasul wa ma'a dzalika al-qa'im bihi. Maka kalau Allah membela Rasul karena apa yang dibawanya dari risalah agama ini, maka pada mereka yang lain pun kalau ada yang mendakwahkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, membawa agama ini, membawa din ini, maka Allah pun akan membela orang tersebut karena apa yang dibawanya. Ya, dibela oleh Allah karena yang dibawanya. Karena dengan dia salah atau dia dalam keadaan terkalahkan, maka akan mati pula dakwahnya. Sehingga Allah jaga terus agar dakwahnya itu terjaga. yakni agamanya, dinnya. Wa hadzal muttabi' lahu hasbuhullah. Maka pengikut Rasul ini juga akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Wa huwa hasbur Rasul, dan dia akan mencukupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah, dan cukup juga Allah bagi para pengikut-pengikutmu dari kalangan mukminin. Allah akan memberikan kecukupan bagimu dan bagi para pengikut-pengikutmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW sholat Isya bersama beliau, kemudian pergi. Fa'akhadha biyadi Abdullah ibn Mas'ud, pergi dengan mengajak, memegang tangan Abdullah bin Mas'ud, dibawa hingga keluar ke padang pasir Botha di pinggir kota Mekah. Fa'ajlasahu thumma khatta alaihi khattan, kemudian didudukkan Ibnu Mas'ud di tempat itu, duduklah kamu. Kemudian dikasih garis di depannya dengan tangannya menggariskan di tangan. Kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, la tabrahanna hattaka fa innahu sayantahi ilaika rijal. Jangan kamu meninggalkan garis ini, karena nanti akan datang dan berakhir di sini, akan berhenti di sini beberapa orang laki-laki. Fala tukallimhum fa innahum la yukallimunak. Dan jangan kau ajak bicara mereka, karena mereka tidak mengajak bicara kamu. Demikian pesannya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Ini di padang pasir ba'dal Isya, malam. Ya, gelap tentunya. Ya. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pergi, haitsu arad. Fabaina ana jalis fi khatti id atani rijalun ka'annahum al-dhubb. Ketika aku duduk, kata Ibnu Mas'ud, datanglah orang-orang laki-laki ke depan garisku itu. Orang yang ka'annahum al-dhubb, sepertinya orang dari Zub. Ini satu suku yang hitam sangat dari Afrika. Hitam semuanya. Ash'aruhum wa ajsamuhum. Badannya hitam, rambutnya hitam. La ara aurah wa la ara qishran. Aku tidak melihat ada aurat, tapi tidak melihat ada pakaian. Hitam begitu saja. Ya, tidak ada pakaiannya, tidak ada auratnya. Wa yantahuna ilayya la yujawizuna al-khatt. Mereka datang kepadaku tidak melewati garis itu. Pas di garis itu. Padahal kalau melewati garis, Ibnu Mas'ud di situ. Ya. Jadi antara dia dengan orang-orang hitam tadi itu hanya garis saja. Thumma yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hatta kemudian mereka pun pergi kemana, ke arah Rasulullah pergi. Orang-orang hitam-hitam tadi itu. Hatta idza kana min akhiril lail, sampai ketika di akhir malam, lakinna Rasulullah SAW qad ja'ani wa ana jalis. Rasulullah SAW sudah datang kepadaku dalam keadaan aku masih duduk. Bayangkan dari mulai Isya sampai akhir malam, bagaimana taatnya Rasulullah
taatnya Ibnu Mas'ud terhadap Rasulullah SAW. Duduk di sini, jangan lewati garis ini, dan nanti ada orang datang kepadamu dan jangan ajak bicara mereka karena mereka tidak mengajak bicara kamu. Dituruti, ditaati. Sami'na wa ata'na. Sampai akhir malam Rasulullah datang. Kemudian berkata, laqad urani mundul laila. Aku telah melihat diriku sejak malam, kata Rasulullah SAW. Makna melihat diriku artinya tidak tidur. Aku dalam keadaan masih jaga sejak malam tadi. Maka Rasulullah masuk ke garisku, ya, ke dalam garisku. Kemudian dia tidur di pahaku. Wa kana Rasulullah SAW idza raqada nafas, dan beliau kalau tidur terdengar suara nafasnya seperti mendengkur, ya. Fabaina ana qa'idun wa Rasulullah mutawassit fakhidi, ketika aku tertidur, ketika aku duduk dan Rasulullah tertidur di pangkuanku, id ana birijalin alaihim thiyabun bid, tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki, kali ini putih bersih, pakaiannya putih bersih, dan orangnya betul-betul indah dan ganteng, sampai dikatakan minal jamal, Allah yang lebih tahu betapa gantengnya mereka itu. Fantahu ilayya, berakhir di tempatku itu, di depan garisku. Fajalasa ta'ifatun minhum 'inda ra'si Rasulillah, sebagian kelompok duduk di sisi kaki Rasulullah dan kelompok lain duduk di sisi kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata sesama mereka, kata mereka,